Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amsayna wa amsakal mulku lillahi wahdah, walhamdulillahi kulluh. A'udzu billahi alladhi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idhnihi min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa min syarri syaitani wa syirkihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi apa-apa yang kita lakukan dan membalas kebaikan-kebaikan kita dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, terlebih-lebih pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, oleh sebab itu, mari sama-sama kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga. Mudah-mudahan beliau, kita semua mendapatkan ridha, rahmat dan berkah daripada Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Qala al-jumhur minal ulama'il mutakallimin, berkata mayoritas ulama-ulama ahli tauhid, alamatu annahu 'abdun min ibadillahi ta'ala arba'atun. Para ulama-ulama ahli tauhid mengatakan bahwa adapun tanda seseorang itu adalah hamba Allah, bukan hamba selain Allah, maka tandanya ada 4 perkara. Apabila kita ingin mengenal diri kita apakah hamba Allah
Apakah hamba setan? Apakah hamba harta? Apakah hamba jabatan? Apakah hamba kehormatan? Apakah hamba pangkat? Apakah hamba ingin diagungkan? Maka mengetahui hal itu dijelaskan oleh ulama-ulama ahli tauhid, arba'atun, ada 4 tandanya. Yang pertama, ta'atun, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang diperintahkan Allah semampunya dilakukan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah semampu kita usahakan untuk meninggalkannya. Seperti dalam surah Al-Baqarah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar apa-apa yang disampaikan oleh Nabi, kami mendengar apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kami, wa ata'na, lalu kami patuh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan guru-guru kami. Karena suatu saat dalam surah Yasin, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, ini adalah janji Allah benar, dan Rasul yang menyampaikannya pun adalah Rasul yang benar. Artinya apabila kita melanggar daripada apa-apa yang diperintahkan Allah, suatu saat kita akan merasakan dosa dan kesengsaraan serta adab yang Allah berikan bagi orang-orang yang tidak patuh kepada Allah. Janganlah hamba-hamba Allah itu mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar lalu kami langgar. Anggo indah hamba ni Allahi, hamba ni setan deh. Hamba ni Allahi cukup satu kata, olo wa malkot, sami'na wa ata'na. Yang kedua, kata para ulama-ulama ahli al-mutakallimin, tanda seseorang itu hamba Allah, tawadu, rendah hati, tidak sombong. Karena iblis laknatullahi alaih, betapa banyak ilmu yang diberikan Allah kepadanya, amal ibadah yang luar biasa, menyembah Allah, tapi satu kesalahannya ada di dalam hati iblis itu, sombong, takabbur, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena sebab kesombongan iblis laknatullahi alaih, maka tergolonglah ia ke dalam golongan orang-orang yang engkar kepada Allah. Artina pala sombong do peilala indana hamboni Tuhan kiba, berarti hamboni sedo, hamboni setan, hamboni hawa nafsu. Tetapi apabila mela maka sombongan dalam diri, rendah hati, maka on mada ilmu ni hamba-hamba ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Songon dia padi murmarisi murmanunduk, inda murma sombong ia, inda murma nampak on diri nia, tapi manunduk doya. May tando-tando may hamba ni Allah. Napatuluna ikhlas, selalu ikhlas dalam segala amal ibadah. Na on manaborat na ikhlason, roita hadir menuntut ilmu, ikhlas naboratan. Sumbayang kita ikhlas naboratan. Apalagi Allah uji dengan sesuatu yang tidak kita sukai, dengan sesuatu yang kita benci. Yuji Allah hidup susah, yuji Allah banyak masalah, yuji Allah berantakan rumah tangga. Apakah kita masih mampu mengatakan ikhlas? Mungkin jauh-jauh daripada itu. Maka ulama ahli tauhid menekankan kepada kita bahwa ikhlas itu adalah salah satu ciri seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapat ma ikhlas sada-sada alaki nangkon pe mengucapia mukobul ucapan niai ne bakasan hati-hati bain ikhlas namadai. Guru-guru tai kan so mustajab doa nalai, bain ikhlas na dia lai. Narado entong mengajar penangkon igaji Allah, termasuk ma almarhum ayahanda Mukmin bin Ali Ruhum si Maningir. Ayahida mo nangkon pesongodong ilehen direkturi na ikhlas ayahi. Artinya berarti setiap ucapan ni beliau pe marmanfaat gara-gara keikhlasan di bagasan ate-ate. Napaupatna
tanda seseorang hamba Allah nasihatun, saling menasehati, mau menasehati dan mau menerima nasihat. Anggona sorado menengyun nasihat, ngarai nasihati berarti bayoi adalah hamba ni setan, ngarantong inasihati. Ulang musay sa balik naman nasihati sa jo karejo ni ba, begitu tiba tu iba dinasihati ngaman narimo iba. Ulang harus nasihat, saling menasihati, ramang dokon, ramang nangiyon. On menambupin na tukang ceramah hiya, ceramah saja maigit niya naraya. O naman nang yung ceramah niya lak ngaraya, berarti kan nda raya dinasehati artinya. Atau dinasehati saja dugut niya inda raya manasehati ipinda tolay. Ang konlis manasehati doita, saling mengingatkan kepada kebaikan dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah kita akan mengkaji sedikit tentang cara membuka mata hati agar bersinar terang hingga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-ulama iftah basirataka ayyuhal murid bi kasrati dzikri wal fikri wa huduri majlisil ilmi wa hajri qurana'is su' wa ahli dunya wa jatinabil ma'asi wal mazalim. Jadi di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Tapi apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, ingat-ingatlah bahwa segumpal daging itu namanya hati. Dan di dalam hati itu ada yang disebut dengan mata hati. Mata hati inilah yang mampu melihat mana yang hak, mana yang batin. Idoi mata hati. Ndah hati nai. Di dalam hati ada musedope mata hati golarna. Maka inilah yang akan kita kaji. Bagaimana agar supaya mata hati kita bersinar, agar mata hati kita terang bercahaya. Jangan sampai mata hati kita mati tertutup sehingga tidak melihat kebenaran walaupun di depan mata. Tidak melihat yang hak walaupun yang hak itu sudah jelas nampak di depan mata. Maka ulang sampai sugari ibu toho dan abotuli nidahodo kekuasaan ni Allahi, tapi ngaraho mayakini Allah Subhanahu wa taala. Karena bahatan kita ragu nomor Tuhan. Contoh nah pala mantul mailalaho sada masalah. Tibo-tibo tanpa sepengetahuanmu hilen Tuhan kemudahan sian masalahi ancohot nai. Lobes sude pambayar tu sikola ado, balanjo nagit tu jakal ado, pembayar nion ado. Sadari itenangko berarti kan ada kekuasaan Allah di sini. Mang jelas nida nampak kekuasaan ni Allah. Kadang-kadang ragu dupi batu Allah nai. On mana hati aso dengan sebab mata hatinya kurang bercahaya nganida. Ulama-ulama golak pe dunia on anggo mata hati niya torang midaya dalani. Nangkon pedong lampu, nangkon pedong senterna, nangkon pedong cahayona, anggo torang ibakasan midaya dalan niya. Nait kaya manjawek tuaek to ngaborngin torang do nidaya. Malumi ta sungoni indah. Anggo ita mati lampu saja nakoyak muramu tukang naik kan. Oh loh, nai telepon mu mana siapa mu mana mau wadon na aso harana gelap ison. Mata hati kita gelap sehingga ngadong na terlihat jelas nampak apapun yang di depan mata kita nganida. On ma celakana alak-alak na tertutup mata hati na. Para ulama mengatakan ada 7 perkara agar supaya mata hati kita bersinar dan bercahaya. Yang pertama, bikasrati zikri, dengan banyak-banyak berzikir dengan asma
Allah, Allah, Allah. Ibawahat zikir Allah, 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 Allah. Isayoma, maka akan menancapkan dalam mata hati niai cahaya sehingga terang mata hati. Allah, Allah, Allah. Tinggal saja be. Alakna umum sabahat 5.000 sadari saborngin. Allah, 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 Allah. Pada alak-alak nama Rasulullah 25.000 sadari saborngin. Allah. Boratan kalai kita ngamar suluk kita berarti 5.000 sadari saborngin ulang tinggal Allah, 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 Allah nimu ibakasan hati-hati somawa sotorang bercahaya bersinar. Pada alak-alak na makrifat kepada Allah, mereka mengucap Allah, Allah tanpa terbatas. Aina makrifat ini. Jadi adong tingkatan-tingkatan. Bagi orang-orang yang awam 5.000 sehari semalam mengucap Allah, 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 Allah. Yang kedua, wabi kasratil fikri, dan banyak-banyak berpikir, tafakkur. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang sudah mengingat berzikir kepada Allah, 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 lalu kemudian setelah itu mestilah ia tafakkur pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kita 5.000 Allah, 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 pasif majolo dia maksud bayang ni. Tapakkuri majolo bope walau saat, walau satu saat saja, artinya walau semenit saja, nautik madai. 5 menit satu ngajo ndak mau, artinya sotik saja tafakkuri majolo. Ahane tafakkuri ni nabahat mada nikmat ni Tuhan ni lehen ni diau. So ni pinda bersyukurau. Nautiki pe kata-katamu mang tak termasuk me tafakkur fi khalqillah. Tafakkur pada apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun udan, nah hebat pada Allah. So ini memang tafakkur me. Bahat-bahat tafakkur maka akan menambah sinar dan cahaya mata hati seseorang sehingga dia mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, huduru majlisil ilmi, hadir di majelis ilmu. Ulang tinggalkan paladong pengajianmu, ulang tinggalkan pengajianmu. Hadir di majelis ilmu membuat mata hati torang. Irasoi orangku mulak komunon saboken nangkan rona torang saja di dalam mata hati. Tapi coba libur ko saborngin sapo kini na bolak dumelalaho nomor dunia. Ima sada bukti, sada tando bahwa hadir di majelis ilmu mampu membuat mata hati bercahaya. Allah. So yakin kiba iterean maro saborngin ulang korobe poken naro. Baru romuseho poken naro. So tidak perbedaan naik. Apakah memang betul bisa menjadi asbab penerang mata hati bercahaya? Maka berbahagialah kita saborginon na hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi penerang mata hati. Yang keempat kata para ulama, wa hajari qurana isu, dan menjauhi teman-teman yang jahat. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair? Wahai Rasulullah, kawan, teman, manakah yang paling baik? Seperti apakah teman yang baik itu? Faqala Nabi, maka Nabi menjawab, man dzakkarakum billah ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantikuh wa dzakkarakum bil akhirah ilmuh. Orang yang mengingatkan kamu kepada Allah ketika engkau melihatnya. Jadi palani da mukonai ningot Tuhan. Aidongan na dengan man. Ndolongan na jahat itu. Dan apabila kamu berkata-kata dengannya, maka akan menambah ilmu pengetahuanmu. Mengkuling kodotia martambah ilmu, mengkuling mangecedotia menambah ilmu. Dan apabila engkau mengingatnya, maka engkau mengingat akhirat. Nah, ningot ko ya, ningot ko akhirati. Indah cobatan tu dunia ningot ko. Manomorong mentong muko ni sada-sada alaki ningot dia, ningot dunia. Nah, tapi dong musay sada-sada alaki ningot muko niya, ningot akhirati. Imaning nabinta dongan na paling degis ipardongan.
Artinya ketika kita memandangnya, kita mengingat Allah. Kita dibawa untuk berzikir kepada Allah. Maka orang-orang yang seperti itu jangan ditinggalkan, karena akan membawa kepada cahaya mata hati semakin bersinar, sehingga mudah melihat mana yang hak, mana yang batil. Dan yang kelima, wa hajri ahli dunia, dan menjauhi orang-orang yang mencintai dunia sepenuhnya. Anggo ngake cek dunia ngagiot ya, anggo ngake cek harto ngata gilalia. Palana pul dunia saja mayagiot ni bayoy, nangkon sinapadonok-donok tu siyebe. Aso murmagolak mata hati ni ba. Naponomna wajatina bil ma'asi, dan menjauhi maksiat. Anggo bisa ulang berdosa to. Tapi pada lismar dosa dobe copat taubatna tu Allah. Tinggalkan, jauhi sabisa mungkin. Andai kata terjatuh dobe, taubat segera kepada Allah. Terjatuh lagi, taubat segera kepada Allah. Terjatuh musik, taubat segera. Sampai kapan? Hatta tamut, sampai engkau mati. Terus martaubat. Apabila terjatuh, jubdu marwani Allah, karena Allah huwat tawwabur rahim, maha menerima taubat, maha pengasih. Pado-pado nasunjung martaubat jupan mentong orang Tuhan songoni. Adong delak na malimi, memang tong adong dosa niya. Artinya ngamar buat dosa iya sapangida niya, dungi ngaraya martaubat tu Tuhan nawayakan rohnya Allah. Nalo. Sumbayang naudalan kondo niya, sidokah naudalan kondo, mangadi daw, hadir di majelis ilmu hadir daw, ngadong ulan na memperbuat dosa, sehingga ngari yang bertaubat tu Allah, goyak rohnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian may tualakalak na malim, na merasa malim, na merasa maahli ibadah, alakalak na suluki kan isi mana bahaya nih, ibakasan kulambu ya sada-sadaya, ngadong tungulala dosa angku nih. Akhirnya ngarai yang bertaubat tu Allah subhanahu wa ta'ala digoyah oleh setan ini, digoyang, dihancurkan oleh setan. Akhirnya kaluri yang mempersulukan ne marintik bayoy. Masuk karena merasa suci, merasa ias, ngadong dosa niya ulang. Maka apabila terjatuh kepada maksiat, segera bertaubat kepada Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, wa hajril mazalim, dan menjauhi kezoliman. Ulang sena zolim kibatuala, ulang iajak kalak merbuat zolim, ulang idukung kezoliman. Maka hal-hal seperti ini adalah mampu menambah sinar dan cahaya mata hati yang dimiliki oleh seseorang, sehingga Allah bukakan sedikit hijab yang ada di dalam hatinya, sehingga nidaya menabenari apabila nidaya mamujizati, nidaya makaromahi, nidaya makekuasaan ni Allahi, dia akan berkata sodakta, engkau benar. Apabila ia membaca ayat suci Al-Quran, di dalam ayat suci Al-Quran ada kekuasaan Allah, dia akan berkata sodakallah, maha benar Allah dengan ayat-ayatnya. Maha benar Allah atas segala kekuasaannya. Dia akan mudah membenarkan, karena kenapa? Mata hatinya sudah bercahaya. Contoh Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq, sahabat dekatnya Nabi, sahabat dekatnya Rasulullah. Ketika Nabi bercerita, wahai Abu Bakar, aku di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah hanya sedikit daripada malam. Sebelum Nabi bercerita banyak, Abu Bakar berkata, sodakta ya Rasulullah, aku yakin yang engkau ucapkan itu benar wahai Rasulullah. Maka Abu Bakar ini salah satu contoh orang yang mata hatinya hidup, bercahaya, bersinar terang, sehingga satu pun tidak ada keraguan di dalam kebenaran. On mada sugari ita, sehingga apabila roh ajalta, kita menjadi husnul khatimah. Gara-garanya karena mata hati kita bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, bisa menimbang-nimbang mana yang salah, mana yang benar. Awan mah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, cara ataupun kiat-kiat agar supaya mata hati kita hidup bercahaya. Mudah-mudahan satu di antara yang 7 mampu kita amalkan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala
memperkenalkan dirinya kepada kita, dan kita semakin mengenalnya sehingga kita hidup bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini sajalah yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar hambanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.